Kenapa wajah istriku jadi dingin seperti batu sejak pulang dari tanah suci? Kenapa tiap malam dia duduk di dapur, menatap kuali kosong sambil membisikkan doa-doa yang tak kukenal? Apakah itu masih doa atau sudah mantra? Dan kenapa tiap kali aku tanya, dia hanya menjawab, "Kita harus ke Gunung Kemukus. Demi warung kita, Mas." Kalau kamu suami, kamu berani nurutin? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Pasangan muda, Arman dan Siti, baru saja pulang dari ibadah umroh. Mereka tinggal di pinggiran Surabaya, membuka usaha warung makan sederhana bernama Warung Berkah Siti. Warung itu sempat sepi pembeli, hingga akhirnya Siti berubah sangat drastis. Warung kami sepi. Sudah hampir 3 minggu sejak pulang dari umroh, pengunjung cuma 1-2. Padahal uang tabungan kami terkuras untuk biaya perjalanan suci itu. Siti, istriku, tak lagi seramah dulu. Malam-malam dia terjaga, duduk di dapur, menyalakan lilin, dan memandangi sebatang lidi yang digores-goreskan ke lantai. Aku sering terbangun, merasa ada yang aneh. "Mas," katanya suatu malam, "kita harus ke Gunung Kemukus." Aku menoleh kaget. "Ngapain, Sid? Itu tempat pesugihan, bukan untuk orang habis umroh." Dia menatapku, tatapan kosong, tapi tegas. "Bukan pesugihan, Mas. Ini petunjuk. Aku mimpi didatangi lelaki berjubah putih. Dia bilang, semua yang aku minta akan datang asal aku melakukan ritual suci bersama suamiku sendiri, di Kemukus." Aku merinding. "Ritual suci?" "Iya, ritual dengan cinta, bukan zina. Karena kita suami istri sah." Dia bilang, "Ini bukan seperti ritual yang biasa." Aku gelisah. Bagaimana mungkin tempat yang dikenal penuh syirik itu bisa digunakan dengan dalih ritual cinta suami istri? Tapi, warung kami benar-benar sekarat. Dan jujur, aku pun mulai goyah. Aku mulai bertanya-tanya, apa salahnya mencoba kalau kami tidak niat buruk? Besoknya Siti membawaku ke pasar Wonokromo. Dia beli dupa, bunga 7 rupa, dan kain putih panjang. Di tas kecilnya aku melihat sesuatu. Sebotol kecil cairan hitam dan rambut yang dikepang rapi. Aku tak berani tanya. Malamnya dia mulai menyiapkan bekal, termasuk 2 selimut, 1 matras, dan sebungkus kemenyan yang baunya menyengat sekali. Aku udah ngatur semuanya. Kita ke Kemukus malam Jumat ini, jam 1 pagi. Aku terdiam. Sementara di luar, suara angin mulai menderu. Dan di dapur, kompor yang mati mendadak menyala sendiri. Tepat pukul 1.12 dini hari, aku dan Siti tiba di kaki Gunung Kemukus. Sepi, angin seperti bisik-bisik doa yang salah. Tapi yang paling membuat darahku membeku, di puncak bukit itu, ada perempuan mengenakan mukena putih, duduk bersila, membelakangi kami. Dia seperti menunggu. Dan Siti tiba-tiba berbisik di telingaku, "Itu dia yang datang di mimpiku, Mas. Dia akan pandu kita." Kami mendaki pelan. Langkah kaki Siti mantap, seolah dia tahu setiap tikungan jalan setapak menuju puncak Gunung Kemukus. Aku menggigil, bukan karena udara dingin, tapi karena perempuan bermukena putih itu masih diam di tempat, tak bergerak sedikit pun. Ketika kami semakin dekat, suara angin seperti menghilang. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri dan suara dedaunan yang seperti merintih. Siti meletakkan bunga 7 rupa di tanah. Perempuan itu berdiri perlahan, wajahnya tertutup kerudung, tubuhnya kurus. Dia menyodorkan selembar kertas lusuh ke arah Siti, lalu menghilang ke balik pepohonan tanpa suara. Siti membacanya. Aku menengok ikut membaca. Tulisannya seperti Arab gundul,
dengan gambar dua lingkaran bertumpuk dan garis putus-putus mengarah ke bawah. Di bawahnya tertulis, "Satukan cinta, patahkan janji dunia. Darah dan nafas adalah harga." Siti membuka tas kecilnya, mengeluarkan dupa, menyalakannya, lalu menyuruhku duduk berhadapan dengannya di atas matras. Aku mulai gelisah. "Apa maksud semua ini, Sid?" Dia menatapku. "Ini bukan pesugihan seperti yang kamu bayangkan. Ini cuma bentuk pengorbanan. Kita akan menyatu dalam doa, dalam ikatan suami istri, dan kita akan diberkati." Aku diam. Siti membuka baju luarannya, menyisakan daster putih tipis. Dia menggenggam tanganku, membacakan doa yang tidak pernah aku dengar. Doa itu lirih, namun nadanya seperti nyanyian kuno. Di tengah doa, tangannya bergerak ke arah botol kecil berisi cairan hitam. "Apa itu?" "Minyak kemuning untuk membuka tabir antara dunia kita dan mereka." Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, Siti mengoleskan cairan itu ke dahiku dan dadanya sendiri. Hangat, tapi detik berikutnya tubuhku mulai gemetar tanpa sebab. Jantungku berdegup tak beraturan. Aku merasa seperti sedang disedot oleh sesuatu. Siti mulai menangis. "Mas, apapun yang terjadi, jangan lepas tanganku." Tiba-tiba, angin berputar, lilin padam. Matras bergoyang seperti bergetar dari dalam tanah. Dan dalam sekejap, aku melihat diriku sendiri dari atas. Tubuhku masih duduk bersila, tapi jiwaku seperti melayang. Siti masih menggenggam tanganku, tapi wajahnya berubah. Kulitnya memucat, matanya hitam sepenuhnya. Dia berbisik dengan suara yang bukan miliknya. "Satu tubuh telah terbuka, satu jiwa harus ditukar." Aku berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Langit mendadak merah, dan dari balik pepohonan, suara-suara asing mulai memanggil namaku. "Arman, Arman, waktumu tinggal sedikit." Gelap, hening. Lalu sebuah suara kecil masuk ke dalam kepalaku. "Kalau ingin warungmu ramai, siapkan satu tumbal. Bukan sembarang orang, tapi darahmu sendiri." Aku terbangun di dalam tubuhku sendiri, tapi semuanya terasa asing. Kepalaku berat, dada sesak, mataku kabur, tapi samar-samar kulihat Siti duduk di depanku, menangis sambil mencakar lengannya sendiri. Darah menetes di matras, mengalir ke bunga 7 rupa yang mulai layu dalam semalam. "Aku nggak bisa mundur, Mas," bisiknya, pelan tapi menusuk. Apa maksudnya? Tumbal? Darah? Aku berusaha berdiri, tapi tubuhku lemas, seperti tertanam di tanah. Siti menoleh padaku dengan mata yang bengkak. Dalam mimpi itu, sosok berjubah bilang, "Usaha kita akan ramai kalau satu dari kita rela mengorbankan darahnya. Tapi bukan mati, cukup darah pertama sebagai tanda kesetiaan." Aku menoleh ke lengannya. Luka sayatannya tidak dangkal. Dia sudah mengorbankan dirinya demi warung kecil kami. Aku ingin marah, tapi juga takut. Dan dalam satu sisi terdalam, aku merasa bersalah karena warung kami memang benar-benar sepi. Usaha kami terancam bangkrut. "Mereka sudah dengar doa kita, Mas," kata Siti. "Kita tinggal tunggu tanda." Kami pulang menjelang subuh. Kabut tebal masih menyelimuti jalan. Di dalam mobil, tak satu kata pun terucap. Tapi di kaca belakang, samar-samar aku melihat bayangan perempuan bermukena putih berjalan di tengah jalan setapak. Kepalanya tertunduk, tapi bayangannya tidak hilang meski kami menjauh. Keesokan harinya, warung kami penuh. Penuh pembeli, padahal hari Selasa pagi, orang-orang antre sampai ke jalan. Mereka bilang, entah kenapa pengen makan di sini. Ada yang bilang mimpinya semalam diarahkan ke warung kami. Ada yang ngaku tiba-tiba kepengen lewat sini, padahal jalannya bukan ke arah ini. Aku dan Siti hanya saling pandang. Uang mulai masuk, makanan habis, bahkan kulakan kami 3 kali lipat dari biasanya. Tapi, ada satu keanehan kecil. Setiap pembeli yang datang, selalu pulang dengan wajah yang lesu. Seperti kehilangan sesuatu. Mereka makan lahap, tapi pulang seperti habis menangis. Aku mencoba mengabaikan,
Tapi malamnya, mimpi itu datang. Aku berdiri di tengah ladang yang luas di hadapanku. Satu persatu pembeli warung kami muncul. Wajah mereka kosong. Tangan mereka menunjuk ke arahku. "Bayar hutangmu, Arman," suara mereka serempak. "Darah Siti, belum cukup." Aku terbangun basah keringat. Tapi lebih parahnya, di dapur Siti sedang memandangi panci besar yang kosong. Di sekelilingnya ada jejak kaki berlumpur yang tidak berasal dari kaki manusia. Dia hanya berkata satu hal, "Mereka mau lebih, Mas. Kali ini bukan darahku, tapi darahmu." Malam itu hujan deras. Air menetes dari celah atap dapur. Tapi aku tidak bergerak. Aku hanya menatap Siti, istriku, yang kini terasa seperti orang lain. Di hadapannya panci besar yang biasa kami pakai untuk membuat kuah rawon, kini kosong tapi terisi gema. Seolah ada suara lain bergema dari dalamnya. Suara tawa, suara bisikan, suara minta darah. Aku gemetar. "Apa maksudmu, darahku?" tanyaku, hampir tidak terdengar. Siti menoleh, matanya merah, bukan karena marah, tapi karena tidak tidur, menangis dan kerasukan. "Mereka sudah kasih kita berkah," katanya pelan. "Kita tidak boleh ingkar, kalau tidak yang mereka ambil bukan darah, tapi nyawa." Aku mundur satu langkah, tapi suara dari panci itu tiba-tiba berubah. Jadi suara ibuku. Man, jangan tinggalin ibu di sini. Dingin, Man, dingin." Aku berteriak. Siti langsung menutup panci itu dengan cepat. Tapi aku sudah menggigil tak karuan. Itu jelas suara ibu. Ibu yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Suara yang masih aku hafal, masih hidup di kepalaku. "Kalau kita berhenti sekarang, semuanya akan dibalik, Mas," ucap Siti pelan. "Warung tutup, rejeki disedot balik, dan kita akan diambil satu persatu." Aku membanting kursi. "Hentikan, Sit, ini gila." Tapi tiba-tiba, aku mimisan. Darahnya deras, hangat. Tetesannya membentuk pola aneh di lantai. Seperti simbol yang kulihat di Gunung Kemukus waktu itu. Lingkaran, panah, mata terbuka. Siti menjerit, tapi bukan panik. Lebih seperti rasa syukur. "Tandanya sudah turun, kamu terpilih." Aku mencoba lari ke kamar, tapi tubuhku goyah. Dunia terasa berat sebelah. Dan dari belakang, Siti memelukku erat, menggenggam pergelangan tanganku, dan mulai membaca doa yang sama seperti di puncak gunung. "Berhenti, Sit. Ini bukan cinta lagi. Ini perjanjian." Dia menangis. "Kalau aku berhenti, mereka akan ambil kamu. Atau anak kita." Aku terpaku. "Anak? Apa maksudmu, anak?" Siti menunduk, lalu meletakkan tangannya di perutnya yang mulai membesar. "Aku hamil, Mas. Tapi bukan hanya kamu yang tahu soal ini." Aku mendadak ingin muntah. Mereka sudah masuk sejak malam pertama di gunung itu. Malam itu aku tidur di dalam mobil, tapi bahkan di mimpi pun aku tidak bisa lari. Karena dari dalam warung terdengar suara ketukan panci 1, 2, 3 kali, lalu terdengar suara berat. "Kami ingin bagian kami, atau kalian semua hilang." Pagi itu aku terbangun di dalam mobil dengan tubuh menggigil dan baju basah oleh keringat dingin. Tapi matahari tidak terbit seperti biasa. Langit Surabaya mendung gelap, padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Di kaca spion mobil, aku melihat warung kami dari kejauhan. Tapi sesuatu membuat jantungku nyaris berhenti. Orang-orang masih makan di dalam, tapi tak satu pun terlihat berbicara. Mereka hanya menunduk, menyuap makanan dengan gerakan lambat, seperti mayat hidup. Aku masuk dengan langkah pelan. Aroma makanan bercampur dengan bau amis, darah. Di dapur aku melihat Siti sedang mengaduk kuah rawon. Tangannya bergetar, matanya kosong, dan dia bernyanyi. Sebuah lagu Jawa lama yang tidak pernah aku dengar, tapi terasa sangat menakutkan. Lagu tentang tumbal, tentang bayi yang tidak boleh menangis sebelum waktu tertentu. Aku mendekat. "Siti, berhenti. Kita harus pergi dari sini. Sekarang
Dia diam. Lalu, tanpa menatapku, dia berkata, "Kalau bayi ini lahir dan kita belum lunas, dia akan langsung mereka ambil. Mereka bilang, biar ya keluar cuma daging tanpa jiwa." Aku merinding. Siti berdiri perlahan, lalu menarik bajunya ke atas dan memperlihatkan perutnya. Sudah besar, tapi ada yang salah. Ada gerakan aneh, bukan seperti tendangan janin biasa, melainkan seperti tangan yang merayap dari dalam. Aku mundur, napasku berat. "Siti, kamu harus ke rumah sakit. Ini bukan kehamilan normal." Dia tertawa kecil, tapi tawanya aneh, patah. "Mana ada rumah sakit yang bisa bantu, Mas? Ini anak dari doa kita sendiri, dari darah kita sendiri." Aku menangis, ingin berteriak, tapi tahu tidak ada suara yang akan keluar. Malamnya, aku diam-diam kabur ke musola kecil di dekat rumah. Aku mengadu. Aku minta ampun. Aku baca doa sekuat-kuatnya. Tapi saat aku membuka mata, semua orang di musola menatapku dengan mata hitam, tanpa bola mata. Mereka membisikkan kalimat yang sama. "Kamu tidak bisa lari, Arman. Ritual belum selesai, bayi belum dibayar." Aku berlari pulang. Dan saat aku tiba, aku mendapati Siti sedang berbicara dengan wanita bermukena putih yang dulu muncul di Gunung Kemukus. Tapi sekarang wajahnya terlihat. Dan wajah itu adalah wajah ibuku. Ibu yang sudah meninggal. Ibu yang memanggilku di mimpi. Ibu yang matanya kini merah darah. "Ibu," dia tersenyum. "Jangan takut, Nak. Ibu hanya bantu urus kelahiran cucumu. Tapi kamu harus pilih. Siapa yang mati lebih dulu? Kamu, Siti, atau bayinya?" Langit menggelap. Lantai berguncang. Dan perut Siti tiba-tiba menegang, seperti siap melahirkan malam itu juga. Langit benar-benar hitam, petir menyambar bertubi-tubi, tapi tak ada hujan turun. Di dalam warung yang kini kosong, Siti tergeletak di lantai, menggeliat kesakitan. Tangannya mencengkeram perutnya yang bergerak aneh, seperti ada sesuatu yang hidup dan melawan dari dalam. Aku tak tahu harus berbuat apa. Itu terlalu cepat. Ini belum waktunya," teriakku panik. Tapi wanita bermukena putih, yang entah arwah ibuku atau jelmaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, menatapku tanpa kedip. Dia melangkah pelan, di tangannya ada mangkuk tanah liat berisi darah. Entah darah siapa. "Ini bukan kelahiran biasa," katanya dengan suara yang menggema. "Ini adalah penyempurnaan janji." Siti menggeliat, menjerit, lalu memegangi lantai yang kini basah. Bukan oleh air ketuban, tapi oleh cairan hitam pekat seperti oli bercampur darah. "Aku nggak kuat, Mas. Tolong, ambil dia dari dalamku. Tolong." Suara Siti bukan lagi seperti istriku. Kadang tinggi melengking, kadang berat seperti pria tua. Aku menggapai tangannya, mencoba membawanya keluar dari warung. Tapi begitu melewati ambang pintu, tubuhku terpental, keras, seperti menabrak dinding tak kasat mata. "Tidak bisa keluar sampai ritus selesai," kata sosok bermukena itu. "Kecuali kau ingin menggantikannya." Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Dia tersenyum. "Kau masuk ke tubuh bayi itu, biarkan dia hidup dengan jiwamu, maka Siti selamat dan kau dibebaskan dari rasa bersalah. Tapi kau tidak akan pernah menjadi manusia lagi." Aku membeku. Siti terus menjerit. Di lantai darah dan cairan pekat makin meluber. Dari perutnya muncul tangan kecil berwarna keabu-abuan dengan kuku panjang dan kulit yang seperti terbakar. Tangannya mencengkeram lantai, keluar lebih cepat dari yang seharusnya. "Pilih sekarang, Arman!" Sosok itu membentak. Aku menatap Siti. Air matanya terus mengalir, tapi dia mengangguk, seolah pasrah, seolah sudah memilih. Aku, suara tercekat di tenggorokanku. Tiba-tiba, suara bayi menangis. Tapi bukan tangis biasa. Tangisan itu terdengar seperti tawa dan jeritan dalam satu nada. Ruangan bergema, dinding warung retak. Darah membentuk lingkaran di sekeliling tubuh Siti.
Cahaya merah keluar dari lantai. Dan di tengahnya, bayi itu lahir. Kecil, tapi matanya terbuka. Dan dia langsung menatapku. Mata itu adalah mataku sendiri. Bayinya menangis, tapi itu bukan tangisan biasa. Tangis itu seperti suara ratusan orang menangis bersamaan. Di dalam gua, dalam gelap, dalam siksaan yang tak bisa dijelaskan. Tangisan itu masuk ke telingaku dan membuat gendang telinga seperti ingin pecah. Aku mematung. Bayi itu menatapku. Matanya bulat, tapi bukan hitam, bukan putih. Matanya merah, menyala, seperti bara. Dan dia tersenyum. Senyum lebar, senyum seperti orang dewasa. Siti terdiam, napasnya terengah, tapi wajahnya kosong. Matanya melotot ke atas, tidak berkedip. Dia tak bergerak. Aku meraih tangannya. Siti, Sit, bangun. Kita sudah lewati ini. Kita sudah dingin. Tubuh Siti sudah dingin, tidak ada denyut. Aku berteriak mengguncangnya, tapi tubuh itu tetap kaku. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar suara tawa bayi. Meski bayi itu sedang kupeluk di pelukanku. Suara itu berasal dari dalam tubuhnya. Sosok wanita bermukena melangkah mendekat. Dia sudah dibayar, katanya. Jum biayar, katanya. Kau tidak memilih, maka mereka memilih untukmu. Aku melempar bayi itu, tapi dia tidak jatuh. Dia melayang. Tertawa. Tangannya melambai seperti menyapa. Mulutnya membuka dan berkata pelan. Terima kasih, Ayah. Aku jatuh terduduk. Dunia mulai berputar. Lantai warung retak. Dinding berguncang. Semua pembeli yang pernah datang kini muncul, berjalan mundur, seperti rekaman di balik. Mata mereka kosong, dan di dahi mereka ada tanda seperti yang kulihat di Gunung Kemukus, lingkaran dan panah terbalik. Bayi itu masih melayang, kini tubuhnya membesar cepat. Seperti waktu dipercepat, dalam 1 menit, dia sudah sebesar anak 4 tahun, lalu 10 tahun, lalu tubuhnya menyerupai aku. Dia turun perlahan, menatap wajahku. Aku akan hidup sebagai kamu, Ayah, katanya. Dan kau akan tinggal di sini. Tiba-tiba tubuhku kaku, nafasku berat, dunia berubah. Aku melihat diriku sendiri berdiri. Tubuhku dikendalikan oleh makhluk itu. Dan aku terjebak dalam tubuh bayi. Epilog, warung Berkah Siti kini berganti nama. Namanya menjadi RM Rasa Kemukus. Penuh antrean, ramai, tiap hari viral. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Arman dan Siti. Katanya Arman sekarang lebih muda, lebih pintar, lebih sukses. Tapi, kalau kau perhatikan baik-baik, setiap malam Jumat Kliwon, bayi tanpa nama itu selalu terdengar menangis dari dapur. Tangisannya masih terdengar seperti tawa. Dan kau tahu apa yang paling menyeramkan? Setiap pelanggan yang makan di sana selalu lupa nama anak mereka sendiri setelah pulang. 3 bulan telah berlalu sejak warung itu berganti nama. Ramai, viral, TikTok, Instagram, TV lokal, semua memuji keajaiban rasa yang katanya tak bisa dilupakan. Tapi tidak ada yang tahu, keajaiban itu dibeli dengan jiwa. Wajah Arman memang masih terlihat sama, tapi bukan dia yang tinggal di dalamnya. Dia tak lagi salat, tak lagi pulang ke makam Siti. Dia hanya berdiri di warung, melayani dengan senyum dingin dan tatapan kosong. Dan di kamar belakang, kamar yang tak pernah dibuka untuk siapapun, ada satu ranjang kecil. Di atasnya, seorang bayi tak bernama terbaring. Tubuhnya kecil, tapi matanya, mata manusia dewasa. Mataku. Aku, Arman yang asli, terperangkap di dalam tubuh mungil ini. Setiap malam aku menjerit, memohon, berdoa. Tapi lidahku belum bisa bicara. Tubuhku terlalu lemah untuk melawan. Dan yang lebih parah, aku mulai lupa namaku sendiri. Karena jiwa yang terjebak terlalu lama, perlahan menghilang. Malam Jumat Kliwon berikutnya. Warung tutup lebih awal, lampu padam, hanya lilin menyala di ruang belakang. Arman berdiri di depan ranjangku. Ia tersenyum.
Aku sudah hidup sebagai kamu dengan baik, warung laris, semua berjalan sesuai rencana. Lalu dia menunduk. Malam ini, waktunya gantian. Kau akan aku kirim ke rahim berikutnya. Aku berteriak dalam diam. Di luar, langit Surabaya bergemuruh. Angin kencang berputar di atas warung, dan dari arah Gunung Kemukus terdengar suara seruling panjang yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah berjanji. Janji dengan darah, janji dengan cinta, janji yang tak pernah bisa ditepati tanpa kehilangan. Dan saat kamu lewat depan warung itu, suatu hari nanti jika kamu mencium bau bunga 7 rupa di antara aroma soto, jangan pernah masuk. Karena bisa jadi giliranmu sudah dekat. Tamat.